sekarang ini kan ada ini ya, kipahit yang sudah kita bawa dari Bandung. Nah, sekarang ini Bana, mana Bana? Cheese. Nah, Bana mau taruh iya, mau taruh ini. Kipahitnya tinggal ditaruh aja di atas pot. Ya, taruh aja Bana. Nah, ambil lagi. Ya, ditaruh aja. Jadi dia cepat lapuk, lama-lama nanti cepat terurai menjadi nutrisi untuk tanaman ini sendiri. Ini kaya sekali ini kalau bisa dicacah-cacah gini, dirobek-robek Bana. Ya, gitu-gitu saja, ditaruh saja. Pengaplikasian ketika tanaman yang udah punya mulsa seperti ini. Nah, tanamannya udah ada mulsanya. Nah, sebaiknya kita buka dulu mulsanya. Ups, bentar. Nah, buka dulu mulsanya, diangkat. Baru ini dirobek-robek. Ini dirobek-robek daunnya. Taruh di bawah. Taruh di bawah sama Bana. Ntar Mami robek-robek dulu. Ya, oke. Cukup seperti ini saja ya. Daunnya. Dah. Dia jadi nutrisi. Jangan banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Dah. Oke, cukup. Dah, kita tutup lagi dengan mulsa. Nah, kita mau taruh ke tanaman kel ini yang sudah ada mulsa, kita buka dulu mulsanya. Ntar dulu. Nah, Bana masukin. Nih, masukin ke dalamnya. Iya, pinter sekali Bana. Oke, cuman seperti ini aja ya caranya ya. Simple sekali. Yang ini juga Bana. Nah, masukin. Ini diangkat mulsanya, terus masukin. Kecil banget, yang gede, agak gede. Iya, pinter Bana ya. Terima kasih Bana. Kita tutup kembali. Yang ini juga. Terus lagi. Oke. Terima kasih Bana. Dah. Sip, seperti itulah cara aplikasi kipahit ke dalam pot yang sangat simpel. Tidak perlu diberikan, tidak perlu dijadikan POC atau pupuk organik cair dengan cara di blender dan sebagainya, terlalu ribet ya. Lebih baik dimasukkan langsung ke dalam tanah. Oke, ini tanaman lencak kita sudah saya pindahkan ke dalam pot dari peti bekas ini. Teman-teman bisa lihat ya di video dengan judul sistem hugelkultur pada pot dari peti bekas. Di situ saya membuat bagaimana saya menyiapkan media tanam untuk lencak ini ya. Oke, kali ini saya punya komposter ya, yang seperti di video berapa itu nanti saya tuliskan. Saya pernah bilang bahwa saya punya 3 komposter ya di atap sini. Jadi setiap ada sampah organik seperti ini, itu saya taruh di sini saja gitu ya. Di 3 komposter itu saya taruh, nanti ada yang menguraikan sampah organik saya seperti ini contohnya ya. Itu tuh lagi dimakan sama ini yang begini, makhluk-makhluk tanah ini. Mereka baik sekali. Tuh, mereka menguraikan sampah organik saya. Ini saya punya styrofoam dan ini pernah ya saya manfaatkan sebagai media untuk menanam azolla, tapi ternyata azolanya gagal tumbuh. Nggak tahu karena kepanasan ya, karena ini kan musim kemarau panjang. Tapi padahal udah saya beri shading gitu ya, untuk atapnya itu supaya tidak terlalu panas, tapi tetap mati. Ya udahlah. Jadi mungkin next time bisa dicoba lagi. Namun sekarang saya malah kepikiran, ini karena tanah ya, tanah azollanya yang kemarin udah kering. Nah, akhirnya saya tumpuk aja sampah-sampah organik, daun kering sih kebanyakan saya tumpuk di sini. Jadi punya pikiran, wah kenapa enggak yang tadi yang peti kayu tadi, yang banyak cacingnya tadi saya pindahkan saja ke sini gitu. Jadi mungkin cacingnya akan lebih bahagia ya. Oke, kita pindahin aja ya. Oke, jadi saya mau pindahin komposter ini ya, yang sudah banyak sekali cacingnya, dipindahin ke sana ya, untuk menguraikan sampah-sampah organik setiap saya buang ke situ. Oke, kita pindahkan sekarang.
Proses pemindahan ini juga harus hati-hati ya, supaya tidak memutus badan cacing atau yang tadi larva-larva yang warna putih tadi, yang seperti belatung tadi ya. Karena itu itulah tentara kita yang kita punya itu untuk menguraikan sampah organik kita gitu ya. Jadi hati-hati pakai scoopnya juga, oke? Oke, sudah kita pindahkan ya. Sekarang setiap kita punya sampah organik, kita bisa mengisi sekaligus memberi makan cacing-cacing yang ada di dalam sini ya, dan juga mikroorganisme, belatung-belatung tadi ya. Nanti akan makan sampah organik yang kita hasilkan. Dan juga jika tanahnya terlalu banyak, ini tidak baik juga ya, nanti takut si cacingnya itu malah kurang oksigen di dalam. Jadi sering-sering saja memanfaatkan kascing yang sudah jadi untuk media tanam kita. Oke, hari Senin ini saya mau update kebun. Yang dari pot ini tuh bayam merahnya ya, sudah besar ya, cantik ya. Ini sudah bisa dipanen. Ini yang tumbuh di pot kecil ya. Nih potnya kecil nih. Tuh. Ini nggak ada lubang air di bawahnya, jadi memang sebenarnya tidak boleh kehujanan. Untungnya ini kemarau, jadi dia hanya benar-benar mengandalkan dari air yang saya siram, jadi tidak tergenang gitu. Katanya kalau tergenang misalnya hujan, karena tidak ada lubang pot, jadi ini bisa busuk akar katanya ya. Jadi alhamdulillah ini karena kemarau, jadi nggak masalah sih pakai pot yang tidak dilobangi. Nih buktinya ini subur-subur aja ya kan. Oke, yang ini selada keritingnya tuh ya, sudah berbunga, bunganya warna kuning tuh ya. Nanti bisa panen bijinya dari sini, dari bunganya ini. Terus ini kale ya, kale-nya ini udah beberapa kali dipanen. Ini sepertinya juga bisa panen lagi ya. Ini kale-nya, kita mau liatin kale dulu ya. Tuh. Ini dari sini ya kita melihat nih. Ini satu pot tumbuh 2 kale ya. Memang saya sengaja tanam 2 kale, dan yang ini satu pot 15 liter ya, planter bag. Saya tanam hanya 1 kale. Yang ini 2 kale. Nah, ya satu pot 2 kale ini. Nah, perbandingannya menurut saya tuh lihat. Ini lebih besar dari yang ini gitu ya. Tuh, jauh sekali perbandingannya. Tidak ya, yang ini besar, daunnya lebar, tuh lihat ya. Nih, daunnya lebar, sedangkan yang ini ngisut-ngisut gitu tuh, kecil ya. Gitu, apalagi yang ini. Ya. Ini juga. Begitu juga dengan yang ini tuh ya. Ini perbandingan dengan tangan saya. Ya, tuh ini kecil-kecil, apalagi yang ini ya. Dalam satu pot itu ada yang lebih kecil, jadinya nutrisinya lebih banyak diambil yang ini gitu. Yang ini juga nutrisinya sepertinya lebih banyak diambil sama yang ini gitu ya. Tapi dua-duanya tetap kalah dengan yang satu tanaman di dalam satu pot. Ini bayam merah tuh besar ya. Ini besar sekali nih, hanya ada dua tanaman bayam merah sih di dalam satu dalam satu planter bag ini 15 liter. Jadi dia daunnya besar sekali tuh ya. Tuh, semakin banyak kita semai, jadi nanti dia tumbuhnya lebih kecil gitu, karena dia rebutan nutrisi. Ini cuman 2 nih yang tumbuh nih, 3 ya, 3. Tapi ini tumbuh sendiri nih, dari batang bayam yang dibiarkan di situ, padahal udah saya cabut, tapi tumbuh sendiri, tumbuh lagi. Nih, yang baru cuman 2 ini, 1, 2 dari 2 bibit yang baru, besar sekali daunnya. Ya, ini juga udah bisa dipanen. Tuh curly kale di pinggir-pinggirnya saya kasih bayam merah. Yang ini juga cakep ya, curly kale. Tuh, cakep sekali. Nah, entah kenapa ini bunga telangnya sedang tidak memberikan bunga. Nggak tahu kenapa ya.
Apa karena musim kemarau disiramnya harus lebih banyak, saya kurang tahu. Ini curly kale lagi. Oh, cakep ya. Curly kale, sebentar lagi kita bisa panen curly kale. Ini seladanya saya sengaja di bawah serai karena ternyata selada itu tidak bisa memberikan rasa yang enak ya. Selada bisa pahit apabila terkena sinar matahari langsung, terlalu panas. Jadi saya taruh di bawahnya serai. Ini juga nih kayaknya ini kacang hijau. Nanti kalau beneran dia kacang hijau saya mau cabut saja. Ini tempat tumbuhnya curly kale juga. Serai umurnya panjang ya. Selalu panen tapi selalu tumbuh lagi. Sedangkan kale yang ini, nah ini juga ya, ada 2 dalam 1 pot. Tuh, dia tidak sebesar yang tadi ya. Ya, perbandingannya ya. Seperti itu. Ini juga udah rimbun lagi ya, ginseng Jawa. Tuh ya. Cakep ya. Ginseng Jawa ini favorit saya banget ya. Soalnya selain dia bisa dimakan dan dia tanaman perennial, tanaman yang bukan tahunan, dia lama gitu umurnya itu. Ini sering sekali dipanen sampai gundul tapi dia mulai timbul lagi padahal tidak pernah dipupuk ya. Paling saya kasih ini tuh pine cone ini, dan ini pun juga belum terurai gitu, udah lama dikasih tapi belum terurai juga, berarti kan belum jadi kompos gitu. Tapi dia warnanya tetap hijau gitu dan menghasilkan tunas-tunas yang baru ya. Setiap panen ya seperti ini keadaannya, subur sekali ya. Saya punya 4 pot, 4 polybag ya. Dari polybag, ini polybagnya tahan lama, mungkin karena dia rindak banget jadi menutupi si polybagnya ini terkena sinar matahari langsung sehingga awet. Biasanya polybag nggak tahan lama kalau kena sinar matahari, tapi untuk polybag yang ditanami oleh ginseng Jawa ini jadi tahan lama karena dapat shading dari si ginseng Jawanya. Oke, tuh lihat ya. Ini bayam merah. Ini bayam merah. Ini kemangi yang tumbuh sendiri ya. Tuh, di sebelumnya ada tomat tumbuh tapi tomatnya tidak subur, jadi saya potong sehingga kemangi sendirian. Tuh, ini daunnya lebih besar ya. Kita lihat perbandingannya dengan kemangi yang sudah memiliki kuntum bunga. Ini bunga-bunganya ya. Ini perbandingan bunga daun kemangi yang sudah tumbuh bunga itu lebih kecil dibandingkan kemangi yang belum ada kuntum bunganya, karena konsentrasi nutrisinya itu diambil untuk pengembangan daun gitu ya, pertumbuhan daunnya. Sedangkan jika sudah berbunga seperti ini, kemangi itu nutrisinya lebih banyak terkonsentrasi untuk pembentukan bunga, dan juga daunnya itu lebih keras ya, kecil tapi lebih keras ini ya. Sedangkan yang ini yang belum punya bunga lebih lembut, wangi, dan rasanya tentu lebih enak yang seperti yang ini gitu, lebih lembut dia dan wanginya lebih lebih semerbak. Saya mau cerita ya, tanggal 22 ini juga ini saya dapat coffee ground ya, dapat ampas kopi ya. Cafe yang menyediakan kopi biasanya dia punya mesin espresso. Nah, segeralah saja minta penjaga tokonya, penjaga kafenya, Mbak, bisa nggak saya minta ampas kopinya dikumpulin, dikresekin, nanti kalau sudah penuh saya minta gitu. Dan sebaiknya kita juga sering belanja di tempat itu gitu ya, sering makan di situ. Kebetulan saya juga sering ya makan di situ, namanya kafenya La Coco, karena makanannya juga enak ya. Jadi saya sering makan di situ sehingga saya tidak malu gitu untuk bilang ke mbaknya, Mbak, saya minta ampas kopinya. Alhamdulillah dikumpulin. Ini setelah 2 bulan saya dikasih ampas kopi ini. Tadi saya timbang itu ada 1,7 kilo. Alhamdulillah sekali. Nah, maksudnya kita kalau berkebun itu sebaiknya memanfaatkan limbah-limbah organik yang ada gitu. Itu supaya hasil kebun kita itu lebih optimal, lebih ekonomis, dan
insya Allah itu lebih subur karena dia dapat langsung sumber yang belum diolah, kita olah sendiri saja gitu. Ini kopi ini sangat disukai oleh cacing. Jadi biasanya bisa kita masukkan ke komposter, tapi saya mau menambahkan di kebun mint saja, di pot mint ya. Saya mau menambahkan ini karena berhubung mintnya ini belum pernah dipupuk lagi sejak panen yang terakhir. Karena sebaiknya setiap panen mint, kan biasanya kalau saya panen mint itu saya potong sampai gundul ya, gitu supaya menumbuhkan tunas-tunas baru lagi gitu nantinya. Dan biasanya kalau dipanen sampai gundul harusnya diberi pupuk dulu, sehingga pertumbuhan selanjutnya itu dia besar-besar, daunnya hijau ya. Dan ini belum pernah dipanen, belum pernah dikasih pupuk sejak panen terakhir, jadi saya mau kasih kopinya aja langsung. Penonton, alhamdulillah tuh 2 minggu yang lalu ini kering kerontang tuh, sekarang sudah seperti ini. Yang ini juga sudah full, alhamdulillah. Yuk Kimi ambil yang atas-atasnya aja ya, kita kan hanya perlu sedikit gitu.